bersih karena ini tindakannya sebenarnya hanya bersih saja kalau pengkajian luka. Beda dengan perawatan luka. Kalau perawatan luka ya dia harus steril ya. Nah, kalau sudah kita pakai sarung tangan, kita posisikan pasien. Kalau misalnya ada bantal, tapi bukan bantal yang dipakai pasien, inget ya. Jadi jangan pas lagi pakai bantal diambil bantalnya, jadi nggak pakai bantal, bukan bantal yang cadangan ya. Tuh. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah kita ganjel. Kemudian kita kasih alas. Lalu bengkoknya kita dekatkan, satu kita isi dengan Lysol, satu buat tempat sampah. Kemudian ini karena sifatnya digulung, kita butuh gunting untuk membukanya dan kita butuh pinset. Pinsetnya anatomis ada di dalam bak instrumen steril. Oke, kita cari simpulnya. Nah, kita buka. Kalau ternyata lengket, kita boleh disiram ya pakai NaCl. Kalau ini lukanya misalnya baru datang ke rumah sakit dari tempat kejadian masih penuh dengan kotoran gitu ya, nah kita kan sulit untuk melakukan pengkajian. Kita bisa lakukan pembersihan ya, kita bisa ambil beberapa kasa steril, kemudian kita bisa ambil NaCl lalu kita guyur. Tapi kalau ini sudah di rumah sakit, sudah beberapa kali perawatan luka, tentu kan sudah tidak kotor, kita langsung saja ke pengkajian luka ya. Oke, nah untuk pengkajian luka kita butuh penggaris dan butuh Wiener scale. Boleh saya pinjam satu Wiener scale? Ya. Nah, nanti Wiener scale-nya kita kasih nama ya, tanggal pengkajian hari ini. Begitu juga penggarisnya, kita kasih nama dan tanggal pengkajian. Dan kita jangan lupa punya pulpen. Nah, yang pertama kita di Wiener scale itu nomor 1 ukuran luka. Kita harus mencari ukuran luka tuh panjang kali lebarnya. Luka tuh nggak ada yang sempurna bentuknya segi 4, segi 3 atau bulat yang rata tuh nggak ada. Pasti semuanya acak-acakan. Sehingga kita mencarinya mana yang paling panjang dan mana yang paling lebarnya. Ya. Kita ibaratkan misalnya lukanya yang ini, ya. Ini berarti panjangnya dia ada di sekitar 7, ya. Kemudian lebarnya sekitar paling lebar ada di 4. Berarti 7 kali 4 28. Panjang 7, lebar 4, totalnya 28. Kita lihat sini 28 ada di mana? 3. Angka 3. Oh, berarti kita kasih angka 3 ya. Oke, kemudian kita yang kedua yaitu di kedalaman. Kedalaman tuh sama dengan stadium luka. Teman-teman masih ingat ya, stadium luka tuh kan ada stadium 1, 2, 3 dan 4. Stadium 1 lukanya sampai mana? Epidermis. Stadium 2 dermis. Stadium 3 subkutan. Stadium 4 otot, tulang, tendon gitu ya. Nah, ini karena ini pantong nggak kelihatan jelas ya. Ini bisa jadi sudah sampai ke sampai dermis nih kayaknya ya. Kalau epidermis itu kan permukaan saja kayak lecet-lecet seperti itu. Kalau subkutan lebih dalam lagi, sepertinya ini sampai dermis. Tapi nanti tergantung dari kondisi luka stadium berapa. Misalnya ini dia sampai dermis, berarti tadi dermis sampai stadium 2. Berarti ini nomor 2, ya. Kemudian kita ke yang ketiga, tepi luka. Tepi luka itu yang kita perhatikan ini batas antara luka dengan kulit yang sehat. Apakah berbatas jelas, jadi lukanya kelihatan berbatas jelas, ataukah udah nggak kelihatan, udah samar karena lukanya sudah sembuh gitu ya. Nah, kemudian kita lihat apakah perbedaan udah jelas batasnya antara yang luka dengan yang sehat. Kemudian posisi lukanya lebih rendah nggak dari kulit yang sehat. Jadi bukan hanya berbatas jelas, juga lukanya lebih bawah apa sejajar. Ya. Dan yang terakhir kita palpasi tepi lukanya. Apakah tepi lukanya lunak seperti kulit yang sehat ataukah mengalami pengerasan? Kemudian kerasnya apakah sangat keras seperti orang yang kapalan?
Nah, itu yang kita rasakan. Jadi lihat dulu apakah beda kulit yang sehat dengan kulit yang sakit atau yang luka tadi, ada perbedaan dan batas yang jelas. Kemudian lukanya lebih rendahkah atau sejajar dengan luka. Kemudian kita palpasi juga pinggirnya, apakah sama lunaknya dengan kulit yang sehat ataukah mengalami pengerasan. Pengerasannya keras aja atau sangat keras seperti yang kapalan. Tinggal kita masukkan ke sini. Kalau tadi misalnya si kulit sehat dengan kulit luka itu udah hampir tidak terlihat berbatasnya karena sudah sembuh, berarti dia nomor 1. Nah, tapi kalau yang berbatas jelas antara luka dengan kulit sehat sudah batasnya sudah terlihat sudah terlihat jelas gitu, mana luka mana kulit yang sehat, tapi posisinya sudah sejajar, si lukanya sudah tidak lebih rendah daripada yang sehat, berarti sudah sejajar, berarti itu yang nomor 2 ya. Nah, nomor 3, 4, 5 itu posisinya di bawah ya, posisi luka di bawah daripada kulit yang sehat, tapi tepinya yang kita tadi rasakan. Kalau tepinya masih lunak sama dengan kulit yang sehat, berarti nomor 3. Tapi kalau tepinya keras, tapi kerasnya nggak seperti orang yang kapalan, itu nomor 4. Tapi kalau kerasnya banget kayak kulit yang kapalan, itu nomor 5 ya. Nah, kita menentukan nilainya berapa ya. Nah, kemudian yang keempat itu goa. Kalau goa kita butuh cotton bud. Cotton bud. Mana cotton bud? Dari kemarin cotton bud ada. Mana saya? Mintakan ke tempat nak. Kemarin ke tempat banyak, masa sampai dibawa pulang gitu. dari hari pertama PBL sampai kemarin ke tempat banyak. Nah, kita butuh tempat ya. Kita butuh tempat. Nah, kita butuh penggaris. Goa itu biasanya ada di pinggir-pinggir luka. Ya, atau enggak di tengah-tengah luka. Ya, jadi kita telusuri semuanya. Kita cara masukkan dari mulai pinggir, kita masukkan ada nggak yang ada kayak lubang gitu ya. Nah, kalau ada kita masukin sampai mentok, lalu kita ukur berapa kedalamannya. Terus cari semuanya sampai ada berapa buah, masing-masing berapa dalamnya. Kalau sudah ketemu, kita tinggal cocokkan. Kalau sama sekali nggak ada, kita sudah telusuri semua nggak ada goanya, berarti nomor 1 ya. Tapi kalau ada goa, dari semua ukuran goa itu semuanya tidak ada yang lebih dari 2 cm, semuanya di bawah 2 cm, hanya cuma 1,5 misalnya gitu ya, maksimal 1,5 misalnya, semuanya di bawah 2 cm, berarti itu nomor 2 ya. Nah, tapi kalau misalnya dari semua ukuran goa, walaupun cuma 1 tuh, tapi ada yang lebih dari 4, 4,5, 5, 6, walaupun cuma 1 ya, itu tetap jatuhnya ke nomor 5 ya. Nah, nomor 3 dan 4 itu ukurannya hanya antara 2 sampai 4 semuanya. Nah, cuma nanti lihat kalau yang 2 sampai 4-nya itu kurang dari 50% ya, berarti itu adalah di angka 3. Tapi kalau 2 sampai 4-nya itu lebih dari 50%, itu nilainya 4 ya. Oke, nanti kita kasih nilai lagi sesuai dengan kondisi jumlah goa dan dalamnya goa. Sekarang kita ke nomor 5 dan nomor 6. Itu sama-sama tentang eksudat. Eksudat itu adalah cairan yang keluar dari luka. Jadi kalau kita lihat lukanya kering, nggak ada cairan sama sekali, berarti nomor 5 dan nomor 6 udah satu-satu tuh. Ya. Tapi kalau lukanya basah, tidak kering, ada cairan, nomor 5 kita lihat warnanya, nomor 6 kita lihat jumlahnya. Ya. Nah, warna itu ada 4. Yang pertama adalah bloody atau bloody, itu warnanya warna darah. Karena sebagian besar memang yang keluar adalah darah. Yang kedua adalah serosangeus ya, serosangusa ya. Serosanguneus. Nah, serosangeus itu dia bening tapi ada serabut-serabut merahnya atau warnanya sekitar kayak pinky lah, merah muda. Ya, karena dia masih ada darahnya walaupun belum seluruhnya ya. Itu dia merah muda, itu namanya serosangeus atau merah muda lah ya. Nah, yang nomor 3 itu serosa. Serosa tuh warnanya kayak kuning muda, kayak keju, kuning pias. Nah, itu serosa. Kalau terakhir purulen. Purulen tuh warnanya hijau. Kayak kalau pernah kita lihat ingus yang orang udah infeksi banget gitu ya. Nah, hijau. Nah, itu namanya purulen. Nah, itu warnanya. Jadi kita lihat warnanya apa. Kalau yang ke-6 itu jumlahnya. Jumlahnya itu ada moist, ada sedikit, ada sedang, dan ada banyak. Kalau moist itu
darahnya, eksudatnya tuh nggak kelihatan keluar, tapi kulit lukanya itu nggak kering juga, jadi sahep agak lembab gitu ya. Nah itu namanya moist. Nah kalau yang sedikit, sedang dan banyak dilihat dari jumlah persentase cairan yang keluar. Kalau yang keluarnya sekitar 25%-an itu di sedikit, tapi kalau 25 sampai 75 itu di sedang. Kalau di atas 75 itu di banyak jumlah cairannya, ya. Oke, kembali kita tulis lagi apa tipe eksudatnya dan apa jumlah eksudatnya. Nah, sekarang yang ketujuh, warna kulit sekitar luka. Berarti kita lihat yang di sini nih. Warna kulit sekitar lukanya. Warnanya apa? Apakah warnanya sudah sama dengan kulit yang sehat, gitu ya? Kemudian ataukah warnanya lebih merah, lebih terang dari kulit yang sehat-sehat ini, gitu ya? Atau warnanya lebih pucat? Atau warnanya merah ati, merah gelap atau merah marun, atau warnanya hitam kayak areng. Nah, jadi kita lihat warna di sekitar luka ini, ya. Kalau warnanya sama dengan kulit yang sehat, itu namanya pink atau normal nomor 1. Kalau warnanya lebih terang, lebih merah, itu nomor 2. Kalau warnanya lebih pucat, itu nomor 3. Tapi kalau warnanya merah marun, merah ati, merah gelap, itu namanya nomor 4. Kalau hitam kayak areng gitu ya, nah itu adalah nomor 5 ya. Oke, kita kasih lagi nomor berapa. Kemudian yang ke-8, edema atau udem. Kita butuh lagi cotton bud ya. Nah, udem itu kita pijitnya di sekitar luka ya, bukan di lukanya. Jadi sekitar luka kita pijit. Udem itu kayak ada cairan di bawah kulit. Jadi kalau kita palpasi itu kayak sudah bilang nyoy, ada cairan di bawah kulitnya. Nah kita palpasi di sekitar pinggiran luka ini. Ada nggak yang nyoy tadi yang ada kayak udem? Kalau misalnya nggak ada, ya udah berarti nomor 1, no swelling. Nah tapi kalau misalnya ada, kita telusuri. Gening ada di sini nih, kayak nyoy. Nah kita pijit yang nyoynya tadi, lalu kita lepaskan. Kalau dia ikutan kembali cepat, ya itu namanya non pitting udem. Tapi kalau kita pijit, kita lepasin, lama banget baliknya, itu namanya pitting udem. Ya. Nah yang ketiga, setelah kita lihat ya ada udem, kemudian pitting non pitting kah, kita ukur kedalamannya. Baik pitting maupun non pitting harus diukur kedalamannya. Kalau tadi kita pijit, kita lepas, lama banget keluarnya, itu namanya apa? Pitting. Nah kalau pitting mah langsung kita bisa masukin, karena kan ke atasnya lagi lama ya. Kita masukin sampai mentok, kita ukur berapa kedalaman pitting tersebut. Nah sekarang kalau non pitting kan, kalau kita pijit, kita lepas, dia ikutan lagi naik ke atas. Gimana cara ngukur kedalamannya? Pijit lagi bersamaan ini dimasukin. Ya, kasih tanda berapa kedalamannya. Ya. Oke, kalau kita sudah tentukan dia pitting atau non pitting, kedalamannya berapa senti, tinggal kita masukkan ke sini. Kalau tidak ada udem, nomor 1 jelas ya. Kalau ada udem antara 2, 3, 4, 5. Tadi kita lihat pitting atau non pitting. Kalau dia non pitting, kembali cepat, itu nomor 2 dan nomor 3. Tapi kalau dia pitting, kita pijit lama kembalinya, itu nomor 4 dan 5. Nah itu nomor 5 salah tanda baca ya, bukan kurang dari 4 tapi lebih dari 4. Nah, jadi kalau non pitting tadi kan kita ukur kedalamannya harus ditekan lagi ya. Nah, kita cek kalau kedalamannya kurang dari 4 cm itu nomor 2. Tapi kalau kedalamannya lebih dari 4 cm itu nomor 3. Nah, yang pitting itu juga sama. Kalau kurang dari 4 cm itu nomor 4. Kalau lebih dari 4 cm itu nomor 5. Termasuk kalau ada patahnya tulang krepitasi itu nomor 5 langsung. Ya. Oke, itu sudah untuk yang udem berapa kita kasih nilai. Nah sekarang yang nomor 9, granulasi itu pertumbuhan jaringan baru dari bawah luka ke atas. Kalau epitelisasi, penggeseran atau penutupan luka dari pinggir-pinggir ke tengah luka ya. Nah jadi kita lihat luka itu kan biasanya lebih rendah posisinya. Nanti dengan ada pertumbuhan dari bawah ke atas, jadi sejajar lagi kan dengan kulit yang sehat. Nah kita lihat pertumbuhan jaringan sel yang dari bawah ke atasnya sudah terpenuhi semua, sudah ke atas semua, sudah sejajar semua, ataukah belum? Kemudian kalau sudah sejajar, warnanya sudah sama dengan kulit yang sehat atau belum? Ya. Kalau granulasinya sudah semuanya sudah 100%, kemudian warnanya juga sudah
mirip banget dengan kulit yang sehat, sudah utuh lagi gitu ya. Berarti itu ada di nomor 1. Kalau nomor 2 granulasi itu 100% udah naik semua, tapi warnanya masih beda, masih lebih terang biasanya dibandingkan kulit yang sehat. Itu nomor 2. Ya. Nomor 3 granulasinya masih sampai 50%. Kalau nomor 4 granulasinya baru 25%. Kalau nomor 1 kurang dari 25% atau sama sekali belum ada granulasi. Itu nomor 5 ya. Oke, kita kasih tanda lagi. Nah, yang terakhir epitelisasi dari tepi-tepi luka ke tengah luka. Kalau semuanya sudah tertutup, ya sudah 100% epitelisasi, itu nomor 1. Kalau baru 75% yang tertutup, itu nomor 2. Kalau 50% nomor 3. Kalau 25% nomor 4. Kalau kurang dari 25% atau sama sekali belum ada epitelisasi, itu nomor 5. Ya. Oke, kita kasih lagi angka. Sudah, kita jumlahkan nomor 1 sampai nomor 10 berapa jumlahnya. Kalau ini baru pengkajian pertama, kita nggak punya pembanding kan, berarti belum bisa diinterpretasikan ini baguskah lukanya, membaikkah, memburukkah, atau tetap aja nggak bisa karena baru pertama kali. Tapi kalau ini yang kedua, ketiga, keempat, kita bisa bandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya sekarang 30, sebelumnya 40, berarti kondisi luka kita membaik karena mengecil jumlah angkanya kan. Tapi kalau sekarang 30, kemarinnya 25, berarti memburuk ya. Nah, jangan-jangan ada yang salah di mana nih? Apakah cairan obat lukanya kita salah, atau dressingnya kita salah gitu kan, atau kita yang kurang steril, atau kondisi pasien yang memang memburuk, misalnya gizinya kurang gitu dan sebagainya. Kita bisa menginterpretasikan. Begitu juga kalau sekarang 25, kemarin juga 25, kok tetap aja sih? Harusnya kan ada perbaikan, berarti ada kurang juga di mana. Nah, kita bisa menginterpretasikan. Tapi kalau baru pertama kali mah ya nggak bisa dong dari mana gitu ya. Oke, kalau sudah kita jumlahkan, udah selesai. Nah, ini yang saya bilang, kalau real kenyataannya setelah kita kaji ya langsung perawatan luka. Tapi karena ini mah 2 tindakan untuk keperluan pendidikan, setelah kita kaji langsung ditutup kembali. Tutupnya nggak usah pakai basah dan lembab, ambil aja yang kering. Ya, kita simpan, langsung kita tutup pakai kasa gulung. Sudah, kita rapikan kembali. Ini juga kita rapikan. Pasnya juga kita posisikan lagi. Ya, ini kita lepas. Lalu kita cuci tangan kembali. Nah, terakhir kita satukan. Harusnya aku dari nenek berdua. Kita satukan dengan laporan pasien. Nah, kita bikin dokumentasi. Selesai untuk pengkajian luka.